Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romnuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang adanya regulasi dari pemerintah terkait kontrol dari media sosial ya. Kontrol media sosial ya, kemungkinan juga akan ada eh, paksa untuk menghapus konten yang diminta oleh pemerintah kalau itu tidak sesuai dengan keinginan pemerintah. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Bocoran regulasi Kominfo, paksa Facebook dan kawan-kawan hapus konten atau denda. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo dilaporkan tengah menyiapkan aturan baru lebih ketat yang bisa menjatuhkan denda hingga tuntutan pidana kepada platform media sosial seperti Facebook dan Twitter jika tidak cepat menghapus konten yang dinyatakan dilarang. Menurut laporan eksklusif Reuters, aturan itu antaranya berisi wewenang agar negara bisa meminta platform medsos menghapus konten melanggar hukum secara cepat, bahkan kurang dari 4 jam. Indonesia adalah pasar 10 besar dunia berdasarkan jumlah pengguna media sosial termasuk YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Beberapa sumber dari platform media sosial yang sudah diberi pengarahan tentang rencana regulasi tersebut mengingatkan pemerintah bahwa langkah-langkah itu dinilai akan sulit untuk diterapkan. Hal itu lantaran bisa merusak kebebasan berekspresi di Indonesia dan juga membuat biaya operasi menjadi lebih tinggi. Aturan baru itu dibuat berdasarkan aturan 2019 yang diperkirakan menjadi turunan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik (PSTE). Pemerintah akan menggunakan aturan baru itu untuk memerintahkan platform medsos menghapus konten yang dianggap melanggar hukum dalam waktu 4 jam jika permintaan mendesak. Permintaan penghapusan konten lain yang bisa berasal dari kementerian lain dikatakan harus bisa dipenuhi dalam 24 jam. Draft aturan ini katakan sedang dibuat Kemenkominfo dan juga Kementerian Keuangan. Finalisasinya segera selesai dan akan dilaksanakan mulai Juni 2022. Menurut Reuters, 6 sumber dari perusahaan medsos dan pemerintah menolak disebutkan namanya karena pembicaraan itu bersifat rahasia. Arti mendesak. Menurut 2 sumber, pejabat pemerintah mengatakan kepada perusahaan medsos, permintaan mendesak mencakup konten yang dianggap sensitif di bidang-bidang seperti keamanan, ya, terorisme dan ketertiban umum, perlindungan anak serta pornografi. Berdasarkan dokumen yang telah ditinjau Reuters, setelah platform medsos menerima laporan komplit secara resmi, perusahaan akan didenda per item konten. Denda meningkat jika konten bertahan lebih lama di platform. Denda akan ditentukan dari ukuran perusahaan dalam hal pengguna lokal dan tingkat keparahan konten. Besaran denda masih harus dibahas, tetapi bisa mencapai 1 juta rupiah per konten. Apabila platform medsos gagal memenuhi permintaan pemerintah, maka ada kemungkinan blokir di Indonesia dan staf perusahaan mungkin akan berhadapan dengan sanksi pidana, kata 2 sumber. Peraturan tersebut akan berlaku untuk semua platform internet serta operator sistem internet mulai dari raksasa medsos hingga perusahaan e-commerce dan fintech serta perusahaan telekomunikasi. Sanksi pidana sebagai bandingan langkah-langkah seperti yang diusulkan Kemenkominfo ini juga dilakukan oleh beberapa negara seperti Vietnam dan India. Perusahaan media sosial di Vietnam diharuskan menghapus konten yang menyinggung dalam waktu 1 hari setelah menerima permintaan dari pihak berwenang. India memberi perusahaan waktu 36 jam untuk dihapus dengan kemungkinan sanksi pidana jika tidak dipatuhi. Pemicu tindakan lebih ketat pada penggunaan media sosial di Indonesia adalah menjamurnya konten melanggar hukum, mulai dari penipuan hingga hoax atau disinformasi politik dan virus corona. 5 sumber perusahaan medsos yang ikut dalam pembicaraan itu mengatakan perusahaan lokal dan internasional tidak memiliki cukup staf untuk memenuhi permintaan pemerintah tepat waktu dan proses banding atas kasus-kasus tersebut masih belum jelas. 2 sumber di antaranya memperingatkan hal itu bisa mendorong penyensoran berlebihan oleh platform. Peraturan tersebut akan memiliki dampak terbesar pada perusahaan media sosial yang menganggap 270 juta penduduk muda Indonesia sebagai peluang besar untuk tumbuh.
Induk perusahaan Facebook Meta memiliki 150 juta pengguna di Indonesia pada 2021 menurut data perusahaan. Tiga sumber perusahaan medsos mengatakan mereka khawatir kemungkinan jangkauan pemerintah terhadap konten online. Ada kekurangan definisi jelas tentang apa yang dicakup seperti di bawah terorisme. Kami dapat diminta untuk menghapus kritik terhadap pemerintah tentang topik-topik seperti Papua Barat, kata satu sumber kepada Reuters. Tiga sumber merujuk pada wilayah paling timur Indonesia yang telah menderita, wilayah yang kerap bergesekan antara masyarakat dan personil keamanan. Banyak isu tentang kebebasan berekspresi akan muncul, kata salah satu sumber. Klarifikasi Kemenkominfo. Staf khusus Menkominfo bidang digital dan sumber daya manusia, Dedi Parmadi, mengklarifikasi bahwa peraturan baru yang disinggung Reuters bukan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta perubahannya Undang-Undang ITE, melainkan penyusunan peraturan dari Undang-Undang ITE yang sudah disahkan sejak tahun 2008 dan direvisi pada tahun 2016 lalu, kata dia kepada CNN Indonesia. Dedi mengakui Kemenkominfo dan Kementerian Keuangan sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah tentang penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Kominfo RPP PNBP. Salah satu muatan dalam RPP PNBP tersebut adalah ketentuan nilai denda yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran pada Undang-Undang ITE dan PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik PP PSTE. Penyusunan RPP PNBP merupakan amanat dari Undang-Undang ITE dan PP PSTE yang telah mengatur pengenaan sanksi administratif berupa pengenaan denda apabila suatu penyelenggara sistem elektronik termasuk platform internet tidak memenuhi kewajiban yang berlaku, kata dia. Katanya lagi. RPP PNBP dikatakan mengatur sanksi administratif tetapi tidak mengatur pengenaan ketentuan pidana. Adapun untuk pengaturan ketentuan pidana tetap merujuk pada Undang-Undang ITE. Ya, panjang sekali beritanya. Ya, sobat sekalian ya. Yang intinya memang akan ada regulasi yang baru ya terkait pengaturan ketat ya. Jadi kita juga patut mempertanyakan gitu ya, aturan-aturan yang dibuat pemerintah ini serasa mengekang gitu ya, mengekang dalam tanda kutip juga memperketat aturan dalam bermedsos ya gitu ya. Jadi kita itu serasa dalam tanda kutip negara ini tidak menerapkan itu pasal 28 Undang-Undang 1945 tentang negara menjamin kebebasan untuk berserikat, berkumpul, ya, mengeluarkan pikiran dalam bentuk lisan dan tulisan, gitu ya. Dalam artian bahwasanya apa yang dilakukan Kemenkominfo tentang aturan pengetatan dalam terhadap konten, ya, kita harus bisa dalam tanda kutip merinci dengan jelas, gitu ya. Karena apakah sekarang itu aturan-aturan yang ada itu tidak mencukupi ya. Padahal kalau kita melihat ya sudah cukup lah ya Undang-Undang ITE gitu ya. Undang-undang yang pada dasarnya ya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik itu ya sudah banyak menjerat ya orang-orang yang dalam tanda kutip kritis terhadap pemerintah gitu. Kan pada awalnya undang-undang ini untuk memfilter ya antisipasi terjadinya tindak pidana dalam transaksi elektronik ya. Tapi dalam kenyataannya dibuat untuk membungkam dalam tanda kutip orang-orang yang kritis dalam pemerintahan gitu ya. Orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan gitu. Dan ini kita tentu sayangkan. Dan kalau itu undang-undang ITE yang pada dasarnya untuk memfilter adanya tindak pidana yang hukum terkait transaksi elektronik, sekarang kita tanyakan ya. Sejak adanya undang-undang ini apakah sudah ada ya perbuatan tindak pidana hukum yang berkaitan dengan ya misalnya TPPU ya yang harusnya ini
alasan awal dibuatnya undang-undang ITE, tapi kan tidak gitu ya. Tapi disalahgunakan ya dalam tanda kutip untuk mereka yang kritis ya. Ya, kalau kita bisa melihat contohnya kasus Bang Edi Mulyadi ya dalam hal berpendapat tentang penyampaian ya jurnalistik beliau mengatakan jinpuan anak itu langsung dijerat dengan pasal undang-undang ITE ya. Padahal tidak ada unsur-unsur yang terpenuhi gitu ya. Dan yang disampaikan oleh Bang Edi Mulyadi murni adalah penyampaian sebagai seorang jurnalis gitu ya. Nah, ini kemudian juga Habibur bin Smith ya juga dijerat dan ditambahi pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 ya. Coba bayangkan tahun undang-undang ini itu tidak pernah dipakai pada masa sebelum rezim ini ya. Juga sebelum rezim sebelumnya gitu. Baru kali ini saja rezim ini Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana ya kan. Dan mencari-cari pasal-pasal yang ingin menjerat orang-orang yang kritis dalam tanda kutip terhadap pemerintah ya terkait masalah menyampaikan berita bohong yang menerbitkan keonaran ya. Nah, sekarang ada lagi regulasi yang akan dibuat oleh pemerintah untuk dalam tanda kutip menjerat ya konten ataupun yang diduga itu dilarang menurut versi pemerintah gitu ya. Memang rinciannya belum jelas gitu. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan keamanan gitu ya, yang berkaitan dengan yang tadi itu terorisme itu belum jelas rinciannya. Kemudian terkait ketertiban umum ya, seseorang yang misalnya mengkritik pemerintah sebenarnya mengkritik pemerintah itu bisa dikatakan meminta kepada perusahaan medsos itu untuk menghapus dengan alasan ketertiban umum ya. Kalau tidak mau ataupun tidak segera menghapus minimal 4 jam mau denda gitu ya. Nah, ini pengekangan belenggu yang harusnya dilawan gitu ya, karena ini negara yang mereka katakan ini negara demokrasi yang menghargai kebebasan pendapat itu sekarang dikekang gitu ya. Nah, sekarang yang terjadi apakah kalau kita sekarang memegang teguh kebebasan berpendapat, tapi pada intinya, pada realitasnya banyak sekali orang-orang berpendapat, dalam hal ini orang berpendapat kritis itu dikekang gitu ya. Nah, banyak pengamat mengatakan bahwasanya dengan adanya pengekangan seperti ini itu negara ini seakan lebih dekat ke arah otoriter ya, di mana setiap apa yang tidak sesuai dengan keinginan pemerintah langsung disikat gitu ya. Dan ini juga baru kali ini gitu ya, kondisi itu lebih parah sejak reformasi. Mungkin Orde Baru masih wajar ya, tetapi setelah reformasi roh yang menyampaikan pendapat di muka umum itu dilindungi ya, itu nggak ada realisasinya pada saat rezim ini. Makanya ya kita sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat, seharusnya ini bertentangan gitu ya, bertentangan dengan pasal 28 Undang-Undang 1945 gitu ya. Apakah tidak cukup kasus Habib Rizik ya yang menjerat dengan pasal ITE ya, yang tidak semua ahli hukum merasakan ini tidak sesuai gitu ya, tidak masuk unsur-unsurnya dikenakan pasal ITE. Juga pasal tentang berita bohong Undang-Undang Nomor 1 1946 ya. Ya kita tidak tahu ya bagaimana kondisi sekarang itu kok terlihat lebih mengkang, lebih parah daripada kondisi sebelumnya. Ya semoga dalam hal ini netizen lebih cerdas ya, harus bisa melawan kalaupun hal ini mengekang kehidupan mereka ataupun kehidupan kita semua dalam menyampaikan pendapat. Ya, kita tunggu saja bagaimana perkembangan selanjutnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Coba lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.